Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis bagaimana Mbappe dimasukkan dalam skema Real Madrid musim depan. Kylian Mbappe ditransfer Real Madrid dengan cara unik namun rumit. Bayangkan saja, salah satu pemain terbaik dunia datang ke El Real dengan status free transfer alias gratis biaya transfer. Memang pastinya akan ada biaya kontrak atau signing fee. Buat yang main Football Manager pasti paham soal biaya ini. Yang jelas, PSG gagal mempertahankan pemain terbaiknya setelah tawaran pertama El Real pada Mei 2022 berhasil mereka mentahkan dengan kontrak baru selama 2 tahun. Kini Mbappe resmi berseragam putih kebesaran klub ibu kota Spanyol tersebut. Menariknya lagi, dia datang di kala Real Madrid dalam situasi yang balance tanpanya. Bisa memenangi La Liga serta UCL yang ke-15 kali dengan duo penyerang Vinicius serta Rodrigo yang ditopang Bellingham di belakangnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Mbappe bisa dimasukkan dalam sistem Real Madrid musim depan dan bagaimana efek bagi pemain lain? Let's go, kita bahas sama-sama. Patut dicatat bahwa musim depan secara resmi ada satu pemain lagi yang masuk, yaitu Endrick. Pemain asal Brasil ini berposisi utama sebagai striker. Namun terlihat Endrick bisa bermain sebagai winger kanan. Musim lalu, torehannya cukup impresif dengan total 11 gol, walau sebetulnya menit bermainnya sedikit atau lebih banyak turun dari bangku cadangan. Nah, kemungkinan besar Endrick nggak langsung starter di musim depan. Dan ia lebih banyak diplot sebagai backup atau bahkan bisa dipinjamkan ke klub lain. Mengingat case Arda Güler pada musim sebelumnya yang tidak bisa langsung menembus tim utama. Pemain yang jadi pencetak gol terbanyak ketiga ini musim sebelumnya kerap diplot menjadi false nine bersama Vinicius. Rodrigo bisa terancam jika Ancelotti musim depan tetap menggunakan 4-4-2 diamond. Pasalnya di sistem ini tidak menggunakan winger murni. Sisi kanan juga tidak diisi winger, karena meski di atas kertas diplot sebagai striker, Rodrigo tetap sering melebar ke kanan, terutama untuk link up dengan Carvajal. Sebetulnya kehadiran Mbappe tidak serta-merta menggeser posisi Rodrigo, lantaran area bermainnya yang banyak berada di sebelah kiri atau lebih ke posisinya Vinicius. Mbappe memang lebih banyak bermain di posisinya Vini, namun sepertinya agak sulit menggeser pos pencetak gol terbanyak Real Madrid musim lalu ini. Sehingga jika menggunakan pakem formasi sama, pemain yang memungkinkan digeser adalah Rodrigo, mengingat Mbappe maupun Vini bisa bermain di sentral atau melebar ke kanan. Sudah pasti Vinicius punya garansi tempat di musim depan. Ia jadi pemain paling improve atau meningkat performanya di bawah asuhan Ancelotti. Jika kita mundur ke awal-awal ia ditransfer, tepatnya pada tahun 2019, Vinicius tidak setajam sekarang. Ia banyak buang peluang dan skillnya mentah serta terlalu individual. Namun di tangan Ancelotti, Vinicius berubah jadi penyerang mematikan. Manajer yang terkenal pandai memoles pemain ini mengubah Vinicius menjadi mesin gol yang sulit dijaga bek lawan. Torehan golnya melejit tinggi. Dan satu lagi yang meningkat adalah progressive carries atau dribble ke depannya. Ancelotti nampak memberikan kebebasan bagi Vini untuk lebih banyak dribble bola dan melewati lawan dalam duel 1 versus 1 yang jadi kelebihannya. Vini jadi penyerang kiri yang sulit untuk dimarking dan dihentikan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah posisinya yang sama dengan Kylian Mbappe, yaitu penyerang kiri. Terlihat pada heatmap kedua pemain yang identik sama-sama lebih banyak di sisi tersebut. Meski kedua pemain bukanlah tipikal winger yang selalu melebar, tapi akan bergerak ke tengah jika sudah ada pemain lain yang menyerang sayap kiri. Pun begitu, baik Mbappe maupun Vini sama-sama bisa dan pernah dipasang sebagai striker di tengah. Nah, ada formasi yang bisa mengakomodasi keberadaan Mbappe, Vinicius sekaligus Rodrigo. Ini adalah formasi Ancelotti 2 musim lalu, 4-3-3 dengan 3 striker di depan. Rodrigo pernah menjalankan peran ini di musim tersebut ketika masih ada Benzema di tengah.
Vinicius pun sama, sudah pernah menjalankan role ini. Start sebagai winger kiri yang akan menusuk ke tengah ketika ada fullback yang overlap. Sedangkan Mbappe akan menempati posisi striker di tengah. Posisi ini bukanlah asing baginya. Musim ini di Ligue 1, ia bermain sebanyak 13 kali di tengah, sedangkan di kiri 10 kali. Pada laga terbaru Prancis kemarin, ia juga banyak berada di sentral meski di atas kertas diplot sebagai winger kiri. Namun tipikal Mbappe bukanlah nomor 9 murni seperti Joselu. Ia juga sering drop untuk membantu build up lalu menggunakan kemampuan dribblenya untuk progresi ke depan. Ini akan membantu Real Madrid kembali mendapat sentuhan nomor 9 yang mirip dengan Benzema. Ditambah, finishing klinis dari Mbappe semakin mempertajam lini serang Madrid nantinya. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Bellingham? Well, pemain baru Real Madrid musim lalu ini langsung nyetel dengan role number 10 yang juga baru baginya. Ia menyatakan bahwa role ini memberinya kebebasan untuk bergerak menyerang ruang kosong. Musim lalu ia diberi role di ujung pada formasi 4-4-2 Diamond. Artinya, ia lebih naik dari 4 gelandang lain. Kemampuannya yang komplit juga membuatnya nggak bermasalah jika harus bermain lebih turun. Di Dortmund sendiri, ia bermain sebagai double pivot pada formasi 4-2-3-1. Yang membuatnya bisa diplot sebagai double pivot adalah karena ia juga mau serta punya kemampuan bertahan sehingga role-nya lebih ke box to box. Pemahamannya akan ruang tentu nggak akan jadi masalah jika ia diplot lebih ke belakang di musim depan. Kalau role-nya diplot pada formasi 4-3-3, Bellingham bisa mengisi pos nomor 8 kanan atau kiri, berpasangan dengan Valverde. Namun jika menggunakan formasi 4-4-2 Diamond, tentu pos nomor 10 sudah ia segel, lantaran keberhasilannya menjalankan role number 10 tersebut musim lalu. Yang pasti, statusnya sebagai wonderkid kelas dunia, Bellingham tetap tak tergantikan di musim depan. Kemampuannya mendeteksi ruang dan masuk secara diam-diam membuatnya bisa mencetak banyak gol di awal musim lalu. Mau dalam bentuk formasi apapun, sebetulnya Real Madrid cukup aman di tangan Carlo Ancelotti. Pasalnya, Mbappe adalah superstar yang sulit dihandle pelatih lain yang nggak punya kemampuan manajemen serta mengoptimalkan pemain layaknya Ancelotti. Banyak pesepak bola yang bersinar di bawah asuhannya seperti Vinicius yang sudah dibahas di awal serta Rodrigo. Lalu juga debut musim pertama Bellingham. Jangan lupakan peran underrated seperti Valverde serta Carvajal yang juga membantu menyeimbangkan El Real. Kehadiran Mbappe jelas menjadi suntikan kekuatan yang besar bagi juara UCL musim lalu ini. Namun jangan lupakan kewajiban manajer atau pelatih dalam menyeimbangkan tim, karena sepak bola tidak hanya soal menyerang. Ada bertahan dan transisi, serta set piece yang mutlak dilewati tiap tim ketika bertanding.